Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin sosis Solo. Ini aku versi pedas, jadi ayamnya itu dimasak pedas gitu ya. Biasanya kalau sosis Solo itu kan ayamnya nggak pedas, cenderung ke manis gurih gitu ya. Kali ini aku mau bikin yang versi pedas. Oke, langsung aja kita simak ke bahan-bahan dan cara pembuatannya. Nah, di sini udah aku siapkan sekitar 500 gram dada ayam. Ini udah aku rebus dan aku suwir. Lalu ada wortel yang udah aku parut. Aku pakai 300 gram, 2 helai daun bawang, dan ini dia bumbunya. Aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Untuk banyak dan sedikitnya itu sesuai selera aja. Kalau kalian mau yang pedas juga bisa ditambahkan cabenya, tapi ini menurut aku udah pas ya, jadi nggak terlalu pedas gitu. Sekarang mau aku haluskan dulu bumbu-bumbunya ya. Oke, ini udah halus, selanjutnya kita panaskan minyak. Kalau minyaknya udah panas, selanjutnya kita tumis bumbunya. Nah, di sini ada yang kelupaan, aku menambahkan 5 lembar daun jeruk. Ini supaya ayamnya tidak berbau amis ya, karena aku di sini tidak memakai jahe. Tapi tadi ayamnya udah aku rebus menggunakan daun salam, lalu ada daun jeruk juga supaya menghilangkan amisnya. Tapi tetap aja di sini aku menggunakan daun jeruk seperti ini supaya lebih wangi lagi. Kalau bumbunya udah mateng dan udah berbau harum, selanjutnya kita masukkan air. Tapi di sini aku menambahkan airnya sedikit dulu karena supaya tidak gosong aja. Dan setelah ini aku langsung aja masukkan si wortelnya. Ini aku masukkan semuanya ya, sebanyak 300 gram. Oke, kalau wortel udah masuk, sekarang tinggal masukkan ayam. Untuk ayamnya aku menggunakan dada ayam ya, karena dada ayam yang lebih banyak dagingnya. Nah, kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya aku bakal kasih air, ini agak banyak supaya bumbunya ini lebih meresap lagi ya ke dalam ayamnya. Kalau airnya udah masuk seperti ini, tinggal tambahkan seasoningnya. Opsional aja, aku pakai gula, garam, penyedap rasa, dan MSG. Untuk tingkat keasinannya atau kemanisannya itu disesuaikan dengan selera lidah masing-masing ya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Terakhir aku menambahkan lada. Ini supaya lebih seger aja ya. Lalu ada bubuk cabai supaya makin pedas. Dan terakhir daun bawang. Nah, kita tinggal aduk-aduk aja. Ini nunggu beberapa menit. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, kita langsung aja matikan api ya. Nah, ini udah cukup. Langkah selanjutnya aku mau bikin kulitnya. Di sini udah aku siapkan timbangan, wadah, dan juga 2 butir telur, lalu ada sejumput garam. Nah, untuk terigunya sendiri aku di sini memakai terigu segitiga atau terigu protein sedang. Aku menimbang sebanyak 300 gram. Nah, ini udah 300 gram. Sekarang tinggal masukkan garam. Lalu 2 butir telur. Di sini aku mau kocok lepas dulu supaya mencampurkannya lebih enak. Nah, ini aku kocok lepas dulu ya. Kalau udah, langsung aja kita masukkan ke dalam tepung terigunya. Selanjutnya aku masukkan air sedikit demi sedikit. Oh ya, untuk airnya ini aku tidak mematok banget ya. Tapi kalau aku sendiri, ini aku pakai sekitar 650 ml.
Nah, kita masukkan airnya secara bertahap seperti ini supaya tidak menggumpal dan mudah untuk diaduk ya. Kalau airnya udah masuk semuanya, tinggal kita saring aja. Mohon maaf banget, ini nggak aku record ya saat menyaringnya karena tadi tumpah, jadinya aku skip aja. Terakhir, tambahkan 2 sendok makan minyak. Supaya lebih mudah untuk mengaduknya, sekarang aku pindahkan lagi ke wadah yang lebih besar ya. Nah, seperti ini, tinggal diaduk sampai merata. Ini udah siap, sekarang waktunya kita cetak. Aku udah panaskan teflon. Nah, ini udah panas, kita tinggal tuangkan adonannya ke dalam teflon, lalu digoyangkan seperti ini. Dan dimasak di api yang kecil aja ya, nggak usah terlalu besar, karena kalau terlalu besar nanti cepat gosong dan pinggirannya itu akan kering. Oh iya, pada saat kita menuang adonannya, teflon ini harus benar-benar udah panas, supaya tidak lengket saat kita melepaskannya ya. Nah, ini aku panaskan lagi. Lalu kita tuangkan lagi seperti tadi, ini aku ulangin ya. Nah, kita tuangkan sedikit adonan, lalu digoyangkan seperti ini. Masak di api yang kecil aja, nggak usah terlalu besar karena nanti bakalan gosong dan kering. Ini tandanya kalau udah mateng, berarti pinggirannya udah agak ngelupas. Nah, ini udah enak banget ya, kita bisa ngelepas juga. Kalau udah matang, tinggal kita angkat dan sisihkan. Oke, ini ditumpuk aja seperti ini, tenang aja nggak bakal lengket satu sama lain ya, karena ini adonannya juga elastis, lentur, dan nggak lengket. Oke, skip, ini dia hasilnya, udah selesai semuanya aku cetak. Ini tuh lentur banget, lembut juga, terus tidak alot ya. Ini tuh lentur, lembut, tapi nggak lengket gitu, pokoknya the best. Sebelum mulai mengebentuk, aku udah siapkan bahan lem. Di sini aku menggunakan tepung terigu yang diberi sedikit air. Selanjutnya kita tinggal bentuk sosis solonya. Ini dibentuk seperti kita membuat risol aja ya. Nah, taruh isian sedikit seperti ini. Aku kira-kira 1 sendok mundung, 1 sendok makan ya. Lalu kita lipat seperti ini, seperti membentuk amplop. Nah, kalau udah kita gulung dan ujungnya kita rekatkan menggunakan lem yang udah kita bikin tadi. Nah, seperti ini. Ini udah nempel ya, jadi nggak lepas-lepas lagi. Aku ulangin sekali lagi. Nah, di sini aku memasukkan ayam sekitar 1 sendok mundung. Selanjutnya lipat seperti amplop seperti ini, lalu ujungnya diberi lem supaya merekat, lalu tinggal kita gulung. Nah, seperti ini ya, lakukan semuanya sampai habis. Simak terus ya video aku kali ini, nanti bakalan aku share bagaimana cara supaya tidak nempel-nempel dan biasanya ada yang sobek gitu kan ya. Nanti bakalan aku kasih tips supaya robekannya itu bisa tertutup rapat kembali. Nah, ini hasilnya udah semuanya aku gulung. Ini sengaja nggak aku tumpuk karena nanti bakal aku beri tips supaya tidak nempel satu sama lain ya. Nah, ini dia udah ada yang robek karena kulitnya itu sedikit rawan, jadi aku akan akali
dengan menempelnya dengan tepung terigu seperti ini. Nah, ini kita tinggal tempel aja ya. Ini itu bekas lem yang tadi yang kita bikin. Juga bermanfaat buat nempel-nempel kayak robekan seperti ini ya. Lalu ini udah aku panaskan teflon, tinggal kita tekan-tekan aja seperti ini. Nah, ini teflonnya udah panas, jadinya gampang ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri itu udah halus permukaannya, udah nggak bolong lagi ya. Jadi isiannya nggak mungkin keluar-keluar lagi. Nah, ini dia tips dari aku supaya tidak menempel satu sama lain jika ingin dibuat frozen. Jadi setiap baris ini aku bakalan kasih plastik seperti ini supaya tidak menempel satu sama lain. Karena biasanya kalau dibikin frozen itu kan jadi es gitu ya. Takutnya nanti kalau udah dikeluarin dari freezer jadi itu ya, jadi lengket gitu, susah untuk dipisahin. Nah, ini juga sisi-sisinya aku beri renggang sedikit supaya nggak mepet banget. Jadi diakalin sendiri aja lah supaya nggak nempel gitu ya. Karena kulit ini beda sama kulit risol. Kalau kulit risol itu menggunakan tepung panir ya, jadinya dia aman. Nah, seperti ini udah selesai, tinggal disimpan dalam freezer. Yang sebagian mau aku goreng, ini aku siapkan telur untuk celupan. Untuk penyedap rasanya ini sesuai selera aja ya, kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya aku kasih dengan sedikit air, 1 sendok makan gitu, supaya tidak terlalu kental. Ini gunanya untuk baluran saat kita mau menggoreng sosis solonya nanti ya. Selanjutnya kita panaskan minyak. Untuk menggoreng sosis solo ini aku tidak memerlukan banyak minyak, cukup sedikit juga nggak apa-apa ya. Kalau minyaknya udah panas langsung aja kita goreng dan jangan lupa dibalur dengan telur seperti ini ya, supaya lebih gurih lagi, lebih enak lagi. Dan ini juga pastinya bakalan lentur banget kulitnya, tapi lembut gitu ya. Oh ya, kalau menurut aku menggoreng sosis solo seperti ini tidak usah menggunakan banyak minyak ya. Karena sayang aja gitu ya, kalau habis goreng sosis solo seperti ini pasti bakalan agak hitam gitu minyaknya. Karena kita menggunakan telur, jadi cepet hitam dan juga sudah nggak enak lagi ya kalau mau dipakai-pakai gitu. Mungkin kalau buat goreng 2-3 kali masih oke, tapi biasanya ini 1 kali gorengan pun udah terlihat seperti kecoklatan gitu ya. Jangan lupa dibalik-balik seperti ini supaya matangnya merata. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri kan, warna minyaknya udah langsung berubah gitu menjadi kecoklatan. Beda seperti kita goreng-goreng yang lainnya seperti tepung-tepungan gitu ya. Kalau goreng telur seperti ini itu cepet banget bakalan hitam gitu. Kalau udah tiris langsung aja kita sajikan di dalam piring seperti ini. Ini cocok banget untuk hidangan keluarga atau buat kalian yang mau usaha juga bisa banget ya pakai resep ini. Biasanya ini juga aku jual sekitar 2.500 per piecesnya ya. Nah, ini dia sosis solo pedasnya udah jadi. Ini rasanya enak banget, gurih. Jangan lupa ya dicoba di rumah. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Dan buat kalian yang udah setia nonton channel aku dan udah mau subscribe channel aku ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu.